Ya pemirsa, November baru saja berakhir, masuk di penghujung tahun, rintik hujan mulai membasahi tanah Jakarta dan sekitarnya. Namun apakah hanya sekedar hujan atau ada fenomena cuaca yang mengiringi? Mari kita membahasnya dengan Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat malam Pak Guswanto. Selamat malam Mas David. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak. Pak, apakah hujan yang turun di penghujung tahun ini menandakan berakhirnya kemarau? Betul, jadi kalau kita melihat bahwa hujan ini Desember, Januari, Februari itu adalah musim hujan. Sedangkan September, Oktober, November itu adalah masa pancaroba. Jadi memang betul sekali kalau memang dikatakan sekarang untuk wilayah Jabodetabek itu masuk musim hujan. Baik, jadi ini memang bergeser Pak ya. Kalau beberapa tahun mungkin satu dekade yang lalu itu dia di bulan September sudah musim hujan. Tapi sekarang masuknya di bulan Desember begitu. Ini ada apa sebenarnya melihat fenomena ini? Jadi begini, sebenarnya periode yang tadi saya sampaikan itu September, Oktober, November itu adalah pancaroba, Desember, Januari, Februari itu adalah hujan. Itu sudah secara umum. Namun biasanya ada gangguan kita lihat di kawasan global maupun regional. Tahun lalu kan disampaikan Mas David tadi ada maju September. Karena pada waktu itu kita masih dipengaruhi adanya La Nina. Nah, saat ini Indonesia itu dipengaruhi oleh masih El Nino, kebalikannya. Sehingga ada beberapa wilayah yang memang mundur untuk curah hujannya, namun tidak signifikan jumlah zona musimnya. Oke, baik. Lalu wilayah mana saja yang berpotensi dirundung hujan deras ini dalam beberapa bulan ke depan? Baik, kalau kita melihat potensi yang dirundung hujan, yang pertama mungkin barangkali saya jelaskan dulu, ada beberapa faktor atmosfer, dinamika atmosfer. Misalkan saat ini ada peningkatan kondisi cuaca karena adanya Madden-Julian Oscillation ya. Kemudian juga ada pola-pola pusaran angin, sirkulasi siklonik, dan ada perlambatan. Wilayah-wilayah inilah yang bisa menyebabkan daerah-daerah di mana akan mengalami yang perlu dicurigai untuk diwaspadai untuk menjadi hujan lebat. Kalau kita melihat ya seperti yang saya sampaikan, di sini ada untuk tanggal 1 ini malamnya besok pagi itu potensi hujan lebat lebih besar 50 mm itu bisa terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau Kepulauan, Bengkulu, Jambi, kemudian Lampung, Sumatera Selatan, DKI dan hampir seluruh Jawa, kemudian juga Kalimantan, kecuali di NTT, NTT betul. Kemudian sedangkan untuk angin kencang ini perlu diwaspadai yaitu di wilayah Aceh, Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, kemudian Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan. Itu Mas David. Oke, baik. Kalau untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya dalam sepekan ke depan ini, apakah ada wilayah-wilayah yang memang harus mewaspadai agar ya karena ini sudah banjir di beberapa titik begitu, jadi harus diwaspadai saja. Ya, untuk wilayah Jabodetabek sendiri yang perlu diwaspadai adalah sebagian besar kota Bogor, sebagian besar Kabupaten Bogor, kemudian kota Depok, kemudian Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat bagian selatan, kota Bekasi bagian selatan, Kabupaten Bekasi bagian selatan, dan sebagian besar kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang bagian selatan. Ini kalau saya melihat Jabodetabek ini rata-rata di wilayah selatan itu terjadi pada sore sampai malam hari, nanti paginya itu biasanya di wilayah utara. Seperti itu Mas David. Baik, itu wilayah, maksud saya hujan lokal di wilayah-wilayah yang Anda sebutkan tadi ya. Bagaimana dengan jika terjadi hujan di wilayah hulu seperti di Bogor gitu? Apakah memang kita juga perlu mewaspadai di bendungan Katulampa yang mungkin membludak? Baik, berdasarkan analisis curah hujan yang terjadi 2 hari yang lalu ya, tanggal 29 ya barangkali, 29 sama 30. Memang curah hujan itu terjadi sejak pukul 16 dan sampai 18 ya.
itu cukup lebat terjadi di wilayah selatan. Kita lihat ada di curah hujan lebat di wilayah selatan Jabodetabek. Kita lihat ada Puncak, Bogor, dan sekitarnya. Ini akan memberikan suplai air hujan jatuh kepada Das Ciliwung maupun nanti ada yang di Das Angke ya. Itu yang kita lihat. Kita lihat pada tanggal 29 itu catatan tertinggi di kami curah hujannya ada 168 mm per hari di wilayah Bogor. Kemudian tanggal 30-nya terjadi sekitar 137 di wilayah penakar hujan Bedahan. Itu adalah Das Angke. Ini yang perlu. Kemudian kita juga perlu waspadai di mana curah hujan ini dapat terjadi pada malam, dini hari, bahkan pagi hari dengan intensitas antara ringan hingga lebat. Baik Pak Guswanto, terima kasih banyak untuk informasinya. Semoga masyarakat juga bisa terinformasi dengan baik dan para stakeholder juga bisa mengantisipasi ya dengan tindakan-tindakan yang tepat. Terima kasih sekali lagi, salam sehat selalu dan selamat malam.